warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan berkualitas yang berhubungan dengan pendidikan Pancasila dan pendidikan agama Islam yang telah kami diskusikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kalian ngerti nggak sih tentang pendidikan berkualitas yang berkaitan sama pendidikan agama Islam, sama pendidikan Pancasila itu apa? Menurut pendapat saya, pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas, beserta membebaskan peserta dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, dan juga ketidakjujuran, dari buruknya akhlak dan keimanan. Oh, pendidikan berkualitas itu gitu ya. Kalau misalnya cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu gimana ya? Ada yang tahu nggak? Menurut saya, untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas itu, peningkatan kualitas gurunya juga harus ditingkatkan. Jadi, guru memiliki posisi yang sangat penting dalam pengembangan peserta didik. Hanya gurulah yang memiliki kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera lahir dan batin yang ditempuh melalui pendidikan agama dan pendidikan umum. Oleh karena itu, kita harus mampu mendidik di berbagai hal agar menjadi pendidik yang profesional sehingga mampu mendidik peserta dalam kreativitas di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk peningkatan profesionalisme perlu ditingkatkan melalui cara 1. Mengikuti penataran. Penataran adalah semua usaha pendidikan yang pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru, sedangkan kegiatan penataran itu sendiri ditunjukkan. Jadi, kegiatan penataran itu ditunjukkan untuk pertama, meningkatkan mutu petugas dalam profesinya masing-masing. 2. Meningkatkan efisien kerja untuk mencapai hasil yang optimal. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kerja dan kesejahteraan. Jadi penataran itu dapat meningkatkan dalam efektivitas dan efisiensi kerja, terutama pada masa arus globalisasi sekarang. Adapun kursus-kursus biasanya meliputi pendidikan Arab, pendidikan Inggris, dan juga ada pendidikan komputer. Jadi kita mempelajari tentang komputer. Mengikuti kursus juga tidak cukup untuk menjadi guru yang berkualitas. Nah, sekarang ada cara lagi untuk menjadi guru yang berkualitas, yaitu dengan cara memperbanyak membaca. Kita harus memperbanyak membaca buku-buku yang ada, agar sebagai pendidik kita tidak kekurangan materi untuk bisa diberikan kepada murid-murid. Saya juga menemukan cara lain untuk meningkatkan kualitas guru dengan cara mengadakan kunjungan ke sekolah. Dengan cara menunjukkan kunjungan ke sekolah, guru saling bertukar informasi dan komunikasi, serta bertukar pikiran tentang kemajuan sekolah. Selanjutnya, dengan mengadakan hubungan dengan wali siswa. Mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting, karena dengan hubungan ini, guru akan dapat saling bertukar komunikasi mengenai anak tersebut dan menjaga peserta didik, serta bisa mengarahkan pada hal-hal yang positif. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas guru dalam rangka pendidikan materi, perlu sekali memperhatikan dengan melengkapnya materi yang diberikan, serta akan menambahkan lebih luas. Hal ini akan memungkinkan peserta didik menjalankan dan mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan baik dan benar. Materi yang disampaikan, pendidik harus mampu menjabarkan sesuai yang tercantum dalam kurikulum. Pendidik harus menyesuaikan materi ditambah dengan sumber lain yang diberikan dan
aktual dan hangat peserta, sehingga peserta didik tertarik, termotivasi pelajarannya. Cara selanjutnya, peningkatan dalam pemakaian metode. Metode merupakan alat untuk mencapai tujuan sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan metode di sini bukan hanya menciptakan atau membuat metode pembelajaran yang baru, tapi bagaimana cara penerapannya pada materi yang disajikan. Penyampaian metode pendidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu berorientasi pada tujuan. Yang kedua, tidak hanya terikat pada satu alternatif. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode sebagai suatu kombinasi, misalnya metode ceramah dengan tanya jawab. Jadi, usaha tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada era modern. Cara lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan cara peningkatan kualitas belajar. Dalam setiap proses belajar mengajar, yang dialami peserta didik selamanya lancar seperti yang diharapkan. Kadang-kadang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan berbagai usaha, seperti memberikan rangsangan. Minat belajar seseorang berhubungan dengan perasaan seseorang. Pendidikan harus menggunakan metode yang sesuai dengan belajar dan mempelajari, baik dari segi bahasa maupun dari segi mimik wajah, dengan memvariasi setiap metode yang dipakai. Dari sini menimbulkan namanya cinta terhadap bidang studi, sebab pendidik mampu memberikan rangsangan terhadap peserta didik untuk belajar. Oleh karena itu, pendidik atau lembaga tinggal memberikan atau menyediakan sarana dan prasarana saja, sehingga peserta didik dapat menerima pengalaman yang dapat menyenangkan hati para peserta didik, sehingga menjadikan peserta belajar semangat. Memberikan motivasi belajar. Motivasi belajar ini sebagai pendorong peserta didik yang berguna untuk menumbuhkan dan menggerakkan bakat peserta didik secara internal dalam dunia belajar, yang diambil dari sistem nilai prestasi peserta didik yang ditujukan kepada pembelajaran seperti tugas-tugas. Motivasi merupakan daya penggerakan yang besar dalam proses belajar. Motivasi yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa penghargaan usaha-usaha yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi yang bagus, baik berupa kata-kata, benda simbolik, atau angka seperti nilai. Penghargaan ini bertujuan agar peserta didik selalu termotivasi untuk lebih giat belajar, mampu bersaing dengan pendidik lainnya. Memberikan hukuman ini bersifat mendidik, artinya bentuk hukuman ini sendiri berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Akhir, ada pengadaan kompetisi dan lomba. Pengadaan ini digunakan untuk meningkatkan prestasi peserta didik dalam pembentukan mental yang tangguh, selain membentukkan pengetahuan untuk membantu proses pengajaran yang selalu dimulai dari hal-hal yang nyata bagi siswa. Diskusi dari kelompok kami semoga memberikan manfaat untuk pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.